mudah-mudahan rezekinya meningkat di tahun ini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalam di Salatiga. Yang menjawab salam mudah-mudahan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalam di Majalengka. Ini bukannya pantun terus saja, tahu-tahu 7 menit. Yang menjawab salam mudah-mudahan jauh dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Salatiga Jawa Tengah ya, Majalengka Jawa Barat, Jawa Timurnya belum ya. Bermalam di Kediri. Ya. Yang menjawab salam mudah-mudahan dijauhkan dari sifat iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada segenap pengurus DKM Mushola Al Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian, yang saya berdoa mudah-mudahan senantiasa bernasib baik, memiliki rezeki yang baik, dan mati dalam keadaan yang baik. Amin. Pertama, tentu mari sama-sama kita bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Betapa banyak alasan yang tidak bisa kita hitung, sehingga kenapa kita mesti bersyukur. Di antaranya tadi Bapak MC ya, hari ini alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat. Dan masih banyak nikmat lagi yang kalau kita hitung tidak bisa menghitungnya. Di antaranya yaitu kita masih diberi nikmat hidup. Tahun ke tahun telah berlalu, hari demi hari telah berganti. Penghuni musola ini pun setiap tahun pasti ada yang namanya pergantian. Masih ingat dalam kenangan kita betapa teman-teman kita yang tahun kemarin taraweh bersama kita ternyata saat ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap mengisi di musola ini tak lupa mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada para sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman seperjuangan, teman satu lingkungan yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'asalam tentunya tetap terlimpah curah kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita bersama, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
kita semuanya kelak dikelompokkan bersama Rasulullah dan para sahabat. Dan sholawat serta salam ini wujud nyatanya adalah ketika kita mengikuti tindak tanduk atau daripada peri hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca sholawat itu baik, kita bersolawat bareng-bareng itu tentu luar biasa, tetapi harus diikuti dengan kegiatan kehidupan kita sehari-hari, itu mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat bersolawat yang sesungguhnya. Dan mari kita hindari bersolawat tetapi keadaan fisiknya itu bertentangan dengan isi solawatnya. Kita prihatin betapa banyak sekarang ini tren solawat tetapi diiringi dengan joget-joget yang erotis. Tentu ini tidak diperkenankan. Oleh karena itu mari kita bentengi diri kita, anak-anak kita, cucu kita, saudara kita. Kita pantau ketika main HP, kita pantau ketika bersosialisasi. Jangan sampai mengikuti tren-tren yang kelihatannya islami tetapi faktanya jauh dari kehidupan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita memasuki malam yang ke berapa ini? 7 ya, malam yang ke-7. Berarti kita besok berpuasa di hari yang ke-7. Nah, karena ini sifatnya kultum, saya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya tausiah. Tausiah itu artinya pesan. Nah, pesan ini tentu nanti untuk diri saya sendiri khususnya. Mudah-mudahan nanti juga apa yang saya sampaikan ini dibarengi dengan ilmu dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian, mari terus kita ingat bahwa ibadah saum kita itu adalah ibadah yang benar-benar memiliki target. Yang target utama itu tidak hanya dijelaskan oleh para ilmuwan, tetapi langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran, la'allakum tattaqun. Makanya untuk menjaga itu semua, tentu setiap malam kita memperbarui dan melakukan yang namanya niat puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya apa? Silahkan buka TikTok saya. Nah, itu saya sudah menerjemahkan lewat VT TikTok ya. Artinya apa? Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus senantiasa mengingat niat kita bahwa puasa itu muaranya adalah target takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa puasa itu tidak sekedar mengubah jadwal makan, ya, yang biasanya siang makan malam tidur dirubah malam makan siang tidur, bukan begitu ya. Ya, tetapi memang ada target-target tertentu yang harus kita capai. Ya, makanya banyak sekali itu definisi takwa, baik dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan melalui hadis, dijelaskan oleh para ulama. Nah, hari ini saya juga ingin mengutip satu kitab yang pernah kita ngaji bareng di sini, yaitu kitab Nasoihul Ibad. Saya mengingatkan kembali bahwa takwa itu terdiri dari 4 huruf. Apa saja? Yang pertama, ta. Nah, takwa. Nah, ini kok diam semua, kedinginan apa ini ya? Yang pertama huruf ta. Nah, yang kedua huruf apa? Takwa. Ta kemudian kof, ya kof. Tak. Nah, kemudian huruf wawu. Wawu. Ya. Kemudian yang
keempat huruf ya. Nah, jadi saya ulang, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama huruf ta. Ta artinya adalah tadarru. Ya, tadarru. Jadi berdasarkan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah, berdoalah kepada Allah Tuhanmu dengan tadarru. Apa itu tadarru? Tadarru itu artinya DP kalau orang Jawa. Apa itu DP? DP Pak Yono, apa Pak Yono? DP itu apa ya? Pak Mary. DP apa nih? DP itu artinya merendahkan diri. Maka orang berpuasa itu harus mau merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang berpuasa jauh nanti dari yang namanya sifat sombong. Jadi yang pertama taknya itu adalah tadarru, kepada Allah kita merendahkan diri. Makanya orang sholat ini tidak berdasarkan jabatannya, tidak berdasarkan kekayaannya, tidak berdasarkan umurnya, tapi berdasarkan siapa yang datang dulu pasti berada di saf yang paling depan. Tuh. Karena apa? Di hadapan Allah semuanya sama. Ya, yang membedakan adalah derajat takwa. Nah, ini takwa ini yang akan kita bahas ini. Yang pertama tadarru, rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadur ini nanti ya ketika selesai ibadah keluar akan melahirkan sifat tak juga. Apa itu? Tawadu. Kalau tadur itu rendah diri di hadapan Allah, kalau tawadu itu rendah hati di hadapan manusia. Insya Allah kalau orang itu tadarru, tawadu, itu pasti dicintai oleh Allah, disenangi oleh malaikat Allah, juga disayangi oleh umat manusia. Sebaliknya orang yang sombong itu pasti dilaknat Allah, dibenci oleh malaikat, tidak disukai oleh manusia. Kalau nggak percaya buktikan. Makanya orang puasa itu harus melahirkan sifat tadarru dan tawadu. Itu tak yang pertama sebagai konsekuensi dari huruf takwa. Yang kedua apa bapak-bapak tadi? Qaf. Ya, qafnya itu artinya qanaah. Jadi orang yang berpuasa harus melahirkan sifat-sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu artinya nrimo ing pandum. Nah, apa itu nrimo ing pandum? Menerima dengan segala kesukaan hati terhadap apa yang Allah kasih kepada kita tanpa ada nalar protes. Kadang-kadang hati kita itu diliputi rasa protes. Ini kerjanya bareng, berangkat bareng, pulang bareng, tapi kenapa satunya motor Scoopy, satunya motor Beat misalnya? Ya, ada orang kerja bareng, berangkat bareng, pulang bareng, satunya pakai Fortuner, satunya pakai Avanza. Nah ini harus kita dunungkan hati kita, harus kita tundukkan hati kita bahwa okelah manusia itu bisa berusaha, tapi yang namanya rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang namanya rizki itu adalah ujian bagi kita. Belum tentu orang yang kaya itu hatinya lebih tenang daripada orang yang miskin. Belum tentu orang yang miskin itu juga lebih tenang dibanding dengan orang kaya. Tenang dan tidaknya seseorang itu terletak pada jiwa qanaah apa tidak. Maka oleh karena itu mari setiap hari kita tuntun batin kita
supaya kita itu bisa yang namanya nrimo ing pandum. Yang penting kita berusaha. Masalah berhasil atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu, tanpa harus saling iri, tanpa harus saling dengki, tanpa harus saling menyakiti. Itu huruf yang kedua. Lanjut apa sudah ini? Ya, karena saya lihat udah jam hampir 8:30 ini. Ya, ya. Kultum kuliah 7. Ini. Ya. Oke. Huruf yang ketiga apa? Waw. Ya, waw itu artinya waro. Waro itu apa? Waro itu makanya ada istilah waro suro menggolo. Ya, persepsi kita kan orang yang sakti mondrogono. Waro itu artinya bukan sakti dalam artian fisik. Waro itu artinya adalah berhati-hati, jangan sampai masuk dalam kategori menginjakkan ke subhat. Tuh. Jadi waro itu artinya berhati-hati, jangan sampai kita melakukan atau memakan sesuatu yang subhat. Makanya latihannya makan dilarang, ya kan? Makan itu kan mubah. Siang-siang kalau tidak puasa makan sate boleh nggak? Boleh, ya kan? Tapi dalam keadaan puasa tidak boleh. Karena apa? Ini latihan supaya kita itu jiwa warok kita ini muncul nanti. Berhati-hati jangan sampai jatuh ke dalam subhat. Berhati-hati jangan sampai masuk ke dalam sesuatu yang meragukan. Artinya apa? Kalau yang subhat aja dijauhi, apalagi yang haram. Karena sekarang ini muncul tren yang sebenarnya lucu tapi terjadi. Muslim kalau disuguhi makan babi pasti tidak mau. Tapi kalau itu berbentuk uang hasil korupsi, kadang-kadang oke-oke aja. Nah ini harus kita waspadai. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari yang namanya korupsi, menjauhkan kita dari yang namanya perbuatan-perbuatan yang haram. Maka puasa harus menjadikan kita orang yang wirai atau memiliki jiwa waro. Itu wawunya. Yang terakhir apa? Ya. Ya itu apa? Ya itu artinya yakin. Seorang muslim harus optimis bahwa kita akan menjaga keimanan dan Islam kita itu sampai nanti ajal menjemput kita. Dengan demikian insya Allah kita optimis akan mendapatkan ridha Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, nanti akan masuk yakin. Orang Islam itu yakin, karena kalau nggak yakin nanti diragukan oleh orang-orang lain. Sekarang ini banyak sekali gangguan-gangguan yang namanya ancaman akidah, itu lewat mana saja, lewat medsos, ya, lewat apapun, ya. Kalau kita nggak yakin, bahaya ini. Maka dalam istilah sufi itu ada yang namanya ilmul yakin, ada yang namanya ainul yakin, ada yang namanya hakul yakin. Nah, ini tiga ini kalau diterangin udah 3 jam ini. Ya, intinya yakin saja. Ya, intinya yakin. Sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa agama yang kita pegangi ini adalah satu-satunya agama yang benar. Jadi jangan sampai diguncangkan oleh sesuatu sedikit aja langsung jangan-jangan. Nah, jangan itu. Kata Rasulullah, da'ma yaribuk ila mala yaribuk, ya. Tahan, tolak sesuatu yang meragukan, ya, hingga kita benar-benar memilih sesuatu yang meyakinkan. Insya Allah dengan begitu kita selamat. Kadang-kadang kita ini seneng yang ragu-ragu, yang yakin malah kadang-kadang kita ini enggan gitu. Yakin nggak bapak-bapak kalau sholat tahajud itu dilakukan akan mengangkat derajat seorang muslim? Yakin nggak? Nah, dalam seminggu berapa kali tahajud? Nah, yakin nggak bahwa yang namanya rezeki
itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa tidak? Pernah gerutu apa enggak? Nah, itulah, jadi puasa itu adalah mendidik kita supaya yakin. Ya, mendidik kita supaya yakin. Itu para hadirin yang ingin saya sampaikan malam ini. Tentu silahkan nanti dikembangkan ya, sambil angen-angen sak maknane gitu ya. Makanya kita itu disunahkan dalam kaitan dengan puasa ini, kita disunahkan untuk memperbanyak tadarus. Ya, tadarus itu kan deres ya, kalau orang Jawa bilang deres, bukan membaca. Kalau membaca itu tilawah atau kiroah. Kalau tadarus itu deres. Deres itu maksudnya apa? Membaca Al-Quran dengan tartil, karena memang perintahnya itu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan, maksudnya pelan-pelan besertaan dengan mengangan-angan maknanya. Insya Allah dengan begitu bacaan kita nanti akan menjadikan sababiyah, kita nanti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir saya ingin mengingatkan kembali sebagaimana yang pernah saya ingatkan beberapa waktu yang lalu ya, maksudnya waktu yang lalu itu tahun yang lalu ya, terkait dengan rumus Lailatul Qadar. Nah, masih ingat nggak? Masih ingat nggak bapak-bapak? Ya. Ya, kalau lupa kita ingatkan ya, karena salah satu idola yang kita inginkan ketika saum Ramadan adalah kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini masih di suasana Ramadan, saya ingin mengutip ya dari kitab I'anatul Thalibin ya. Di situ dijelaskan, qala al-Ghazali, berkatalah Imam Ghazali wa ghairuh, dan selainnya Imam Ghazali, innaha tu'lamu fihi bil yaumil awal minasyahri, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui di awal dari bulan Ramadan. Fa in kana awwaluhu yaumal ahad au yaumal arbi'a fahiya lailatu tis'in wa isrun. Maka apabila Ramadan itu pertama kalinya jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar diprediksi akan jatuh pada malam 29. Nah, itu. Ini yang bicara bukan saya ini. Yang bicara Imam Ghazali. Au yaumal isnaini fahiya lailatu ihda wa isrin. Kalau awal bulan Ramadan itu jatuh pada malam Senin, maka insya Allah Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 21. Au yaumas Tsulatsa awil Jum'ah fahiya lailatu sab'in wa isrin. Kalau awal Ramadan itu di hari Selasa atau Jumat, maka insya Allah Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27. Nah, kemudian awil khamis fahiya lailatu khamsin wa isrin. Kalau jatuh awal Ramadannya itu hari Kamis, maka Lailatul Qadar diprediksi akan datang pada malam 25. Nah, sudah apa belum ini? Udah ketemu apa belum ini? Belum ya. Oke. Au yaumas sabti, atau malam Sabtu, fahiya lailatu salasin wa isrin. Maka diprediksi Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 23. Jelalah malam 23 itu harinya apa itu? 23 harinya apa, Pak? Nah, jelalah malam Minggu. Nah, itu ya. Biasanya orang-orang pada sibuk. Nah, itulah para hadirin. Bahkan di sini katakan qala Syekh Abdul Hasan ya, wa mungdzu balagtu sinnur rijal ma fatatni lailatul qadri bi hadhil qaidah al-madhkurah. Kata Imam Abu Hasan, sejak aku dewasa saya tidak meninggalkan yang namanya kedapatan Lailatul Qadar semenjak membaca kaidah ini.
Nah, inilah para hadirin, ini salah satu usaha kita. Ya, tapi jangan kemudian nanti malam 23 aja, yang lainnya tidur, jangan ya. Tetap semuanya, tapi kita kita teliti dengan seksama. Mudah-mudahan nanti pas malam 23 itu bertepatan dengan kita bisa iktikaf, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih doanya ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Doanya itu adalah pada saat malam kita beriktikaf itu banyak-banyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun, menyukai akan pengampunan, ampunilah aku. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gampang ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dibarengi dengan ilmu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.